sore teman-teman dan adik-adik semuanya. Sore. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan tentang KTKC, yaitu bertema kasih dan pengampunan dari ajaran Yesus Kristus. Sebelum kita masuk lebih dalam pada pembelajaran mengenai tentang kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa Tuhan dan Maha Kudus. Puji dan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, curahan Roh Kudus-Mu yang selalu kami terima di dalam hidup ini. Kami mohon berkat dan penyertaan ya Bapa untuk KTKC kami pada sore hari ini, yaitu tentang kasih dan pengampunan, sama seperti ajaran-Mu yang mengajar kami tentang kasih dan pengampunan yang tanpa batas. Semoga ajaran KTKC ini menjadi kekuatan pedoman dan pemahaman yang lebih baik di dalam iman kami. Ya Bapa, doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyertaan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan masuk pada pokok ajarannya, yaitu mengenai tentang kasih, yaitu agape. Inti ajaran kasih dan ajaran Yesus adalah kasih tanpa pamrih, sumber dari Allah sendiri, melampaui perasaan dan diwujudkan dalam tindakan nyata bahkan mereka yang memusuhi kita. Kasih ini mencakup dimensi partikel kepada Allah dan horizontal kepada sesama. Kasih itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya di dalam pertemanan, keluarga. Pada maknanya, orang Kristen diajar untuk menjadi kasih, karena dengan mengasihi kita menunjukkan diri sebagai murid Yesus yang sejati dan menanggapi seluruh hukum. Pengampunan yang diajarkan Yesus adalah tindakan berkelanjutan tanpa batas yang harus dilakukan oleh pengikutnya kepada sesama. Pengampunan di sini adalah syarat mutlak untuk menerima pengampunan dari Bapa di surga. Orang Kristen diajak untuk menghayati dan membagikan belas kasihan Allah yang telah mereka terima. Menolak mengampuni sesama berarti tidak menghargai pengampunan Allah atas dosa-dosa kita sendiri. Pengampunan adalah kunci pembebasan dari dendam dan permusuhan yang membawa pada kedamaian sejati. Kasih ini turun pada suatu pengampunan di mana Yesus sendiri mengasihi kita, mengampuni dosa kita melalui pengorbanannya wafat dan bangkit kayu salib, di mana Dia menebus dosa kita, mengasihi kita melalui suatu pertobatan yang akan kita hayati. Dasar biblis dari ajaran kita ini dapat kita lihat di dalam Matius 18 ayat 21 tentang perumpamaan tentang pengampunan. Kita melihat bahwa Yesus adalah Sang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Di sini dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini adalah pokok sumber ajaran kita yang berlandaskan dari kitab suci. Sekarang ini udah sesinya saya iman. Nah, dalam kehidupan adik-adik, pernah nggak sih kayak ada masalah? Pastinya pernah. Nah, adik-adik bisa menceritakan apa sih permasalahan dalam hidup yang mungkin sulit sampai sekarang disembuhkan gitu. Kita bisa sharing pendalaman iman pada hari ini. Silakan, kami mau dengar. Pertanyaannya, apa yang paling kamu rasakan pada saat ini terkait dengan permasalahan yang kamu alami kalian masing-masing? Kalau dari saya pribadi, saya pernah dikatain namun gini-gini, pada saya itu yang sulit mengampuni itu, saya sulit melupakan perkataan orang itu. Ketika saya mencoba untuk memaafkannya, tapi saya terlintas selalu di pikiran saya kok ini sih memaafkan, tapi kok susah melupakan perbuatan dia ke kita. Sulit untuk melupakan
terhadap itu perkataan, perbuatannya. Namun di sini yang sangat melekat itu perbuatan mereka yang negatif itu, perkataan. Kalau perbuatan itu sekali berbuat, misalnya dalam bentuk fisik, mereka itu menyakiti, kayak bercanda, ya kan? Maksudnya itu bercanda, tapi main fisik itu masih bisa kita maklumi gitu. Tapi kalau dalam bentuk perkataan itu yang sangat sulit untuk dilupakan biasanya. Apakah kalian ini kan tidak memaafkan orang yang buat kalian tuh sakit hati? Apakah di lingkungan kalian sendiri kalian masih tetap berteman, atau memang kayak udah tidak mau karena kalian sakit hati tadi kan? Kalau saya sendiri untuk dalam hal perbuatan seperti itu, saya orangnya tidak langsung kelihatan. Kalau misalnya dia berkata seperti itu, memang sakit, tapi saya tidak menganggapnya itu langsung pada suatu bersifat negatif atau serius gitu menanggapinya. Kalau dari saya sih sama dengan apa yang dikatakan tadi, terutama dalam hal tadi perkataan. Tentu saya tidak langsung merespon perkataan dia ini sangat menyakiti. Mungkin bagi dia hal itu cuma bercanda, tapi kalau masalah untuk menemani dia, tentu kita sangat menemani dia, karena kita tidak langsung, terutamanya saya pribadi, saya tidak langsung merespon perkataan dia itu menyakiti saya, tapi saya menganggap itu cuma berlawan, walaupun saya merasa itu sakit. Kita ini kan seri iman. Nah, kalian udah terbuka mengenai masalah yang memang ada dalam diri kalian yang memang sulit sekali kalian maafkan. Jadi teman saya Andri akan memberikan kayak kutipan Alkitab yang memang membuat kayak kita sadar bahwa pengampunan itu penting, apalagi untuk kita konteksnya masih sosial. Dimana Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, itu adalah suatu bentuk pengampunan yang tanpa batas. Kita sebagai manusia memang tidak mutlak memang mengampuni seseorang itu hanya dengan perkataan, tetapi kita masih mengingat apa yang telah mereka ucapkan kepada kita. Tapi adik-adik semuanya telah membentuk suatu kasih dan pengampunan melalui tindakan itu tadi sendiri. Telah mendengarkan sharing pengajaran iman, di mana suatu perhubungan permasalahan itu berawal dari ucapan, perkataan, dan tindakan. Nah, di mana kita mengetahui bahwa hal itu adalah suatu hal yang buruk. Maka dari itu, kita sebagai orang Katolik dituntut, sebagai anak-anak Yesus kita dituntut untuk saling mengasihi dan mengampuni. Suatu ajaran yang sangat baik untuk menjadi pedoman hidup kita sebagai seorang calon katekis juga tentunya. Gimana saudari adik gimana, atau udah mendengarkan yang memberikan saya kasih tadi tentang kitab, gimana, apakah ada niat untuk memperbaiki diri, untuk mengampuni, gimana? Ya, baik, untuk mengampuni sih iya, karena gimana, di dalam misalnya kita mengalami suatu ejekan dari orang lain, tetap kita harus mengampuni, karena dimana dikatakan dalam kitab tadi bahwa mengampuni itu bukan hanya 1 kali, melainkan 70 kali. Mungkin hanya ini seri iman kita, nanti akan ada tahap-tahap berikutnya lagi dari aksi, nanti kita akan melaksanakan kaderisasi. Kita telah mengawali juga pembelajaran iman kita dengan doa, baiklah kita mengakhirinya juga dengan doa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, puji dan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam pengajaran ibadah. Pengajaran iman tadi yang begitu singkat tetapi begitu bermakna di dalam hidup kami. Semoga apa yang telah kami pelajari atau kami sharing
menjadi kekuatan iman kami di dalam pertumbuhan, di dalam kasih dan kemampuan. Ya Bapa, semoga kita yang mengakhiri kegiatan ini, berkati dan lindungi kami selalu dimanapun kami berada. Doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Ya Allah, berfirman kepada Yesus. Amin. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Oke, selamat sore teman-teman dan adik-adik semuanya. Sore. Dari tindakan kita kemarin tentang berbagi kasih dalam sebuah pemberian kasih yang kita berikan kepada orang itu adalah suatu bentuk kasih kita yang mengajarkan Yesus sendiri kepada kita bahwa suatu kasih itu boleh kita laksanakan dalam bentuk apapun, bahwa tindakan itu baik. Nah, di mana apakah dari tindakan ini ada suatu ketertarikan dari adik-adik semua tentang suatu kegiatan komunitas yang berangkat dari kegiatan. Nah, adik-adik, jadi di sini tuh kita bisa bergabung dengan beberapa organisasi, salah satunya seperti Legio Maria. Nah, di sini kita bisa menyalurkan bantuan kita melalui berbagai banyak hal lah yang bisa kita berikan. Bantuan kita ini tidak selamanya berbentuk materi. Ini bisa saja dengan seperti tindakan kecil yang bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam organisasi ini kita diharapkan bisa berperan aktif dalam kehidupan di komunitas basis gereja. Baik, berdasarkan yang dikatakan Iskandar tadi bahwa KBG itu bisa lewat dalam bentuk komunitas, yaitu lewat Legio Maria. Nah, jadi lewat Legio Maria itu kita bisa menyalurkan aksi sosial kita terhadap orang-orang terpinggirkan yang telah kita laksanakan hari kemarin. Jadi berdasarkan apa yang kita laksanakan itu, bahwa KBG itu tidak memandang agama, misalnya agama Katolik. Nah, kita harus menyalurkan untuk agama Katolik, tetapi dalam KBG ini kita tuh berbaur. Kita tidak memandang dari segi agamanya, tapi memandang dari segi sosialnya.